materi ini saja. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan keempat ya, 4 ke 5 ya, distribusi itu. Ke-6 harusnya ya, saya ini salah mencatat. Sekarang pertemuan ke-6, jadi masih ada kurang satu pertemuan. Pertemuan ke-7 itu terkait dengan apa namanya? Menghitung tendensi sentral ya, terkait dengan median, modus, dan lain sebagainya. Sekarang kita yang ini dulu, nah nanti untuk pertemuan ke-7, mungkin akan saya sampaikan di lain hari ya, mungkin Rabu atau Kamis gitu. Atau kalau misalkan nanti tetap tidak bisa dari prodinya atau ada teknisnya seperti apa, ini mungkin saya sampaikan via ini ya, via asinkronus atau via saya merekam materi, kemudian teman-teman semua nonton gitu, nonton materinya secara satu arah ya, untuk pertemuan ketujuhnya. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan distribusi frekuensi dan histogram atau poligon frekuensi. Jadi, kalau dalam penyajian data, dalam menyajikan data ketika kita mendapatkan suatu data, misalkan data nilai ya, data nilai ujian, itu kan ada banyak ya, dari misalkan dari 45 mahasiswa, otomatis akan ada 45 nilai. 45 nilai. Nah, akan disajikan itu dalam statistik dalam bentuk ini, tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu seperti apa sih? Jadi ada frekuensinya ya. Frekuensi satu misalkan dari nilai 10 sampai 20. Nah, jadi ada intervalnya. Kalau histogram dan poligon ini adalah bentuk penyajian data lain yang lebih eh, berbentuk grafik ya. Jadi lebih ada gambarnya lah, bukan berupa tabel. Ini definisinya ya. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu tabel ya, yang menyajikan suatu data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dan dibagi ke dalam beberapa kelas atau kategori. Jadi ada kelas atau ada kategori-kategori. Contohnya bisa dilihat, tabel distribusi sendiri ini ada distribusi frekuensi kategori atau yang berbentuk ini ya, kategori. Bisa kita lihat di sebelah kiri. Kalau ini ya, tabel distribusi frekuensi pada konsumsi mie instan di dunia. Dalam satuannya itu dalam miliar per tahun, bisa dilihat. Kategorinya apa? Kategorinya negara ya. Ada Cina, Indonesia, Jepang, dan seterusnya. Kalau frekuensinya ini adalah eh, konsumsinya ya, atau dalam miliar per tahun. Ini disebut juga dengan frekuensi. Jadi muncul berapa kali sih? Dan ada 12 kali atau 12 miliar per tahun. Kalau ini tabel distribusi frekuensi pada angka ekspor minyak kelapa dunia pada tahun 2014. Ini bisa lihat kategorinya adalah negara ya, negara eksportir. Kemudian frekuensinya ya ini, apa namanya, ekspornya, kuantitas ekspornya berapa. Nah, biasanya kalau yang namanya tabel distribusi frekuensi itu ciri-cirinya adalah ada pengurutan ya. Ada diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil ataupun juga sebaliknya. Ini bisa dilihat ini adalah urutan dari yang tertinggi ya. Ini yang tertinggi ke yang terendah. Itu juga yang ini. Ada juga tabel dalam bentuk numerik. Angka-angka ini merupakan tabel distribusi yang paling umum dalam distribusi frekuensi. Misalkan ini ya, ada tabel distribusi frekuensi pegawai PT XYZ tahun 2018. Ini adalah tabel umur. Jadi ada kategorinya, ada kelasnya. Kalau kelas 1 atau yang kategori pertama ini adalah antara umur 21 sampai 25. Jumlahnya berapa orang? Jumlahnya ada di frekuensi. Misalkan 25 orang, berarti ini ada di frekuensinya 25. Kalau dalam tabel distribusi frekuensi, ini ada yang namanya interval kelas ya. Ada yang dinamakan dengan interval kelas. Interval kelas itu adalah, jadi kan ini ada intervalnya ya, antara 21 sampai 25 itu ada intervalnya, kemudian 26 dan 30 dan seterusnya. Jadi dibagi-bagi ke dalam beberapa interval. Kalau yang satu ini dinamakan dengan kelas 1, kelas 2 yang 26 sampai 30 dinamakan dengan kelas 2 dan seterusnya. Panjangnya kelas ini atau jumlah dari kelas itu ditentukan dari perhitungan nanti ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana sih cara kita menentukan jumlah kelasnya. Apakah mau 6 kelas atau 7 kelas dan seterusnya sesuai dengan jumlah datanya itu sendiri. Dalam satu kelas ya, dalam satu interval kelas, misalkan kelas 1 ini ada yang namanya dengan batas kelas ya. Batas sendiri ada batas atas, batas bawah. Kalau batas atas adalah nilai tertinggi pada kelas tersebut. Kalau di sini di kelas 1, nilai tertingginya atau batas atasnya adalah 25 ya.
dan batas bawahnya 21. Begitu juga dengan seterusnya. Kelas 2 batas bawahnya 26, batas atasnya 30 dan seterusnya. Ada juga yang dinamakan dengan nilai titik tengah. Nilai titik tengah itu ditentukan dari batas bawah sama batas atas dibagi dua atau setengahnya dari ini ya. Titik mediannya Pak yang ada pada interval yang ini. Misalkan pada kelas 1 ini ada angka 21 sampai 25, kita tambahkan batas atas 25 ditambah dengan batas bawah atau 21. Kemudian dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 23 dan 23 ini adalah nilai titik tengah pada kelas 1 ya. Ini 23. Kalau ini 28 ya dan seterusnya. Cara membuat tabel distribusi itu gimana? Caranya adalah ini ya. Teman-teman catat rumusnya. Yang pertama kita harus mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian di lapangan itu kan datanya masih acak-acakan ya. Misalkan teman-teman ingin mencari usia ya, usia di suatu perusahaan. Teman-teman mewawancarai masing-masing ya, masing-masing responden atau masing-masing karyawan, kemudian didapatkan itu kan usianya masih beragam ya. Belum tersusun rapi dari yang terkecil atau dari yang termuda sampai yang tertua. Tugas pertama dalam membuat tabel distribusi adalah mengurutkan data yang acak-acakan tersebut, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian tahap kedua, menghitung jarak atau rentang atau range ya. Rumusnya data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Kemudian tahap ketiga, cara menghitung jumlah kelas ya. Jumlah kelas tadi yang ada 7 kelas, apakah 7 kelas atau 6 kelas atau berapa kelas. Jumlah kelasnya sendiri tentukan menggunakan rumus ini. Jumlah kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. N sendiri maksudnya adalah jumlah datanya ya. Kalau tadi misalkan ada datanya, data nilai dari 45 orang mahasiswa kelas ABC IP ya, maka N-nya sendiri adalah 45. 3,5 dikali log 45. 3,3 ini dari mana 3,3 log N ini adalah dari rumus ya, menurut aturan Stargess. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menghitung panjang interval kelas ya. Jadi setiap masing-masing kelas kira-kira berapa sih intervalnya? Kalau ini kan intervalnya 1 2 3 21 22 23 24 25. Ada 5 interval kelasnya ya. Caranya menentukannya adalah dengan menggunakan rumus rentangan atau R yang ini, nilai R yang ini dibagi dengan jumlah kelas toka yang ini. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah menentukan batas kelas ya. Jadi ini kan kita tentukan. Kemudian untuk menentukan apakah 21 atau 22 atau 20 ini menggunakan rumus batas kelas ya. Batas kelasnya adalah batas bawah atau nilai terendah dari data yang kita dapatkan atau nilai yang paling kecil dari yang kita dapatkan ditambah P sini adalah panjang kelas ya. Panjang interval kelas dikurangi 1 nanti akan kita simulasikan sama-sama. Dan yang terakhir adalah membuat tabel data sementara dengan cara hitung satu persatu. Jadi masukkan nilai-nilai dari data yang mentah itu tadi yang masih acak-acakan, kemudian yang sudah kita susun, kita masukkan mana yang termasuk kelas 1, mana yang termasuk kelas 2. Contoh, nah bisa teman-teman lihat, diketahui nilai ujian akhir ya, ini ada nilai ujian, ada 70 mahasiswa, nilainya berapa aja? Nilainya ada 70, 70, 71, 60. Ini kan masih acak-acakan ya. Masih belum diurutkan. Cara pertama dalam menentukan tabel distribusi frekuensi adalah mengurutkan ya. Dari yang nilai terendah dulu, kita cari nilai terendahnya berapa? 60 nilai terendahnya ternyata sudah ditemukan ya. Kemudian yang tertingginya berapa? Ternyata yang tertinggi 94, kita masukkan ya. Kita urutkan berarti yang terendah 60. Kita coba urutkan semuanya, kemudian yang 70 ya. 80 sampai 90 sampai akhirnya ke 94. Ini adalah urutan datanya ya. Bisa teman-teman lihat. Setelah diurutkan, tahap kedua adalah mencari nilai jaraknya atau rentangan dengan cara data yang tertinggi kurangi dengan data terendah. Data tertingginya adalah 94 dan data yang terendah adalah 60 ya. Yang bisa teman-teman lihat 94 kurangi 60 maka 34. 34 ini adalah nilai jarak atau rentangan dari keseluruhan data yang ada ya. Kemudian yang tiga adalah jumlah kelas, menghitung
ada berapa sih jumlah kelasnya? Dengan cara ini ya, rumus yang satu tambah 3,3 log n, n-nya sendiri ada 70, maka dimasukkan ke rumus log 70 itu berapa? Kalau teman-teman di kalkulator ya, di kalkulator saintifik atau di HP juga sudah ada yang kalkulator saintifiknya. Kalau teman-teman nyari log 70 adalah 1,845. Jadi teman-teman butuh kalkulator juga untuk menghitung ini. Kemudian dikalikan 3,3 dikali 1,845 adalah 6,0888. Kemudian ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 7,0888. Kemudian kita bulatkan ya. Jadi dalam aturan apa namanya, dalam menghitung juga kita bulatkan, apakah bulatkan ke atas atau ke bawah itu sesuai dengan komanya. Bisa juga ada juga beberapa buku yang menjelaskan dibulatkan ke bawah, ada juga beberapa buku yang menjelaskan dibulatkan ke atas. Itu sebetulnya tidak masalah kan? Tidak masalah, yang penting adalah semua data bisa terhimpun dalam tabel distribusi frekuensinya. Tapi yang saya gunakan adalah kalau emang nilainya kurang dari 5 ya, kurang dari 0,5 kita naikkan ke atas, kemudian kalau kurang dari koma 4 sekian misalkan, itu kita bulatkan ke bawah menggunakan aturan yang umum ya, aturan matematika yang umum. Kemudian yang keempat, menentukan interval kelas. Caranya adalah nilai R yang ini ya, rentangan dibagi dengan jumlah kelas 7, maka hasilnya adalah 4,857. Maka kita bulatkan 5. Jadi dalam satu kelas ada 5 ini ya, 5 interval. Kita sudah temukan, dan langkah selanjutnya adalah menentukan batas-batas kelasnya. Caranya adalah batas bawah atau nilai yang terendah ini ya, 60 nilai terendahnya, nilai yang terkecil, ditambah dengan P ini sendiri ini ya, panjang interval kelas 5, dikurangi dengan 1. 60 tambah 5 kurang 1, maka hasilnya ada 64 ya. 64 ini adalah batas atas yang ada di kelas 1. Mulai kita masukkan terus ya, batas bawahnya berapa? 6. Ini kan 64 sudah ya. Itu ya, nilai selanjutnya 65 kurang tambah 5 kurangi 1, 69 dan seterusnya. Sampai ke terakhir ya, sampai si 94 ini masuk. Sampai ada 7 ya. Ini kan ada 7 jumlah kelas ya. 1 2 3 4 5 6 7 sesuai dengan jumlah kelasnya. Berikut merupakan hasilnya, bisa dilihat tabel distribusinya ya. Ada nilai interval 60 sampai 64 dari sini ya. Kemudian frekuensinya berapa ya? Frekuensinya kita masukkan angka-angkanya dari sini ya. Kira-kira dari 60 sampai 64 ada berapa nilainya? Atau ada berapa jumlahnya? Dari 65 sampai 69 ada berapa dan seterusnya sampai sini. Silakan, ada yang mau mengisi nilai frekuensinya? Atau mau saya tunjuk? Coba dimasukkan nilai frekuensinya. Siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Robi ada? Ada, Pak. Robi, silakan Robi. Coba tolong dimasukkan yang 60 sampai 64 berapa? Kemudian dan seterusnya sampai 90 sampai 94. Nilainya ada berapa? Coba dari sini ya. Yang 60 sampai 64 ada 1, Pak. Ada 1 ya. Kemudian yang 65 sampai 69 tidak ada, Pak. 1, Pak. 65 sampai 69 ada 1. Dari mana satunya? Dari 65 tambah 5 terus dikurangi 1, Pak. Kalau frekuensi ini ya dari sini nih. Dari nilai yang ini yang saya kotakan, yang saya Oh, coba masukin ada berapa nilainya. mohon maaf, Pak. Silakan. Coba di ini dulu. Yang sebentar, Pak. 60 sampai 64 ada 2, Pak. Ada 2 ya, betul. Kemudian 65 sampai 69 ada 8, Pak.
Ada berapa? Ada 8. 8 dari Dari 60 sampai 68. ini kan 65. Berarti dari 65 sampai Oh, 69. berarti ada 5, Pak. Ada 5, 5 6, ada tambah 6. 6 ya? 6. Oke, Ya, 6. Berarti yang 70 sampai 74? 1, 2, 3, 4. Sampai sini berarti ya. ada 9, Pak. 9. Terus yang 75 sampai 79 sampai sini berarti ini. 18, Pak. 18. Yang 80 sampai 84 sampai sini. 15, Pak. 16, 18. Terus yang 85 sampai 89 7, Pak. 7. Yang 90 sampai 94 Ada 4, Pak. ada 4 ya. Apakah betul jawabannya? Coba cocokkan saja ya, Robi ya. Tadi kalau tidak salah yang ini 18 ya, Robi ya. Harusnya 20. Yang ini ada 16. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan juga pada saat menghitungnya. Ya, terima kasih Robi yang sudah mau untuk menghitung ya. Nah, yang jelas setelah semuanya dihitung, setelah semuanya dijumlahkan, ini adalah jumlahnya adalah 70 ya. Pastikan memang jumlah datanya adalah 70. Karena memang datanya sendiri kan 70 mahasiswa ya. Otomatis frekuensinya pun ketika ditambah adalah 70 jumlahnya. Baik, terima kasih Robi. Baik, Pak. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi frekuensi sendiri ada beberapa bentuk. Yang pertama ada distribusi frekuensi relatif atau menggunakan persentase ya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif yaitu distribusi frekuensi yang kurang dari sekian atau lebih ya. Ini ada yang kurang dari, ada yang atau lebih. Atau juga ada yang distribusi frekuensi kumulatif relatif. Menggunakan persentase, yang menggunakan persen, berapa persen kalau yang namanya relatif. Ada yang kurang dari atau lebih juga. Ada yang kurang dari dan atau lebih. Kalau distribusi frekuensi yang relatif, ini nilainya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak ya, tapi menggunakan persentase atau angka relatif. Rumusnya, F atau frekuensi relatif kelas ke I atau kelas ke 1, misalkan kalau itu ke 1, adalah F mutlak atau kita sudah mendapatkan nilainya tadi ya. F mutlak misalkan yang di sini. Nah, ini kan F mutlak yang kelas 1 adalah 2 ya F-nya. Maka ini adalah 2 dibagi dengan 70 dikali dengan 100 berapa persen. Bisa kita lihat ya, masukkan ke rumus dari sini misalkan F relatif kelas 1 ya. Ketika kita masukkan rumus 2 per 70 dikali 100 maka 2,86% ya. Maka kelas 1 yang ini frekuensinya menggunakan persen ya, tidak menggunakan nilai mutlak lagi. Ini adalah contoh dari tabel distribusi relatif. Silakan teman-teman mau screen capture, mau nanti juga lihat di materinya juga tidak apa-apa. Ini adalah cara menghitung distribusi frekuensi tapi menggunakan nilai relatif ya, menggunakan persentase. Sehingga ketika semuanya ditotalkan, otomatis jumlahnya adalah 100% ya, karena memang dibagi dengan 70 ya, nilai tertingginya 70, tidak mungkin lebih dari 100%. Kecuali mungkin teman-teman membulatkan ya, pada saat persentase ini membulatkan. Nah, kalau teman-teman menggunakan angkanya dibulatkan, misalkan komanya 867, misalkan ini ada ekornya ya, ada angka setelahnya. Nanti teman-teman perhatikan juga ketika dihitung jangan sampai kelebihan ya. Cara termudahnya menggunakan Excel, ya, teman-teman bisa manfaatkan Excel sehingga nilainya sudah ada sudah lebih mudah lah, teman-teman tinggal masukkan rumus, kemudian di scroll ke bawah ya, di drag ya. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif.
Distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi ya. Dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Jadi yang terpenting adalah kita harus tahu dulu cara membuat tabel distribusi frekuensi mutlak atau yang umum, yang seperti tadi saya contohkan. Distribusi frekuensi kumulatif ini ada yang kurang dari dan atau lebih ya. Misalkan ini 60, yang ini kan apa namanya, tabel distribusi frekuensi mutlak ya. 60 sampai 64, frekuensinya berapa? 2 ya. Kalau ini ada dua tabelnya, ada yang kurang dari 60 ya, ada yang 60 atau lebih ya. Nah, kalau dari sini kita caranya seperti apa? Caranya kita masukkan juga ya nilainya. Yang kurang dari 60 ada berapa? Bisa kita lihat di sini kan kurang dari 60, misalkan 0 di sini ya, karena kan tidak ada yang kurang dari 60 ya, semuanya lebih dari 60. 0 kalau yang kurang dari 65, 2 dari mana? Dari ini ya. Kemudian kurang dari 70, 88 dari mana? Dari 2 ditambah dengan 6 ya. Tadi ini 2 tambah dengan 6, 88. Kemudian kurang dari 75 berapa? 23, berarti ditambah 8 juga ditambah dengan 15 ya. 23. Intinya nilai-nilai yang kurang dari 75 jumlahnya ada berapa sih? Nah, kita masukkan di F kumulatif kurang dari sekian. Ada juga tabel selanjutnya adalah tabel yang atau lebih ya. Nilai ini atau lebih, misalkan 60 atau lebih. Yang nilainya 60 atau lebih ada jumlahnya ada 70. Dari mana? Dari tabel, dari angka-angka tadi ya. Nah, tadi kan banyak dari 60 sampai 94. Yang nilainya 60 atau lebih dari itu kan ada 70 nilainya. Yang 65 atau lebih ada 68. Dari mana? Dari 70 tadi ya, dikurangi dengan yang ini ya. Ini kan kurang dari 65 ya. Otomatis tidak masuk ke dalam 65 atau lebih. Sehingga 70 kurangi 2 adalah 68. Dan seterusnya. Teman-teman sebetulnya tidak perlu menghitung menggunakan logika matematika juga sebetulnya sudah bisa kelihatan ya dari tabel sini. Kira-kira berapa sih nilai yang dari 70 atau lebih berapa, kita tinggal hitung saja dari sini. Yang penting adalah ada tabel distribusi frekuensi mutlaknya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa saya lanjutkan? Kemudian selanjutnya ada juga distribusi frekuensi kumulatif tapi menggunakan angka persen ya, atau distribusi frekuensi kumulatif relatif ya. F kum persen di sini. Rumusnya sama, menggunakan apa namanya, persentase tadi. F kumulatif kelas ke I dibandingkan dengan N dikali dengan 100%, tapi nilainya didapatkan dari tabel ini dulu. Jadi kita harus tahu dulu tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Ya, jadi sudah ada dulu dua tabel ini, jadi tidak menggunakan tabel yang satu tabel saja. Nah, dari sini baru kita tentukan yang F kumulatif kurang dari 60 berapa. Misalkan F ini kan karena ini 0 otomatis kan 0% ya. 0 dibagi dengan 70 dikali 100% kan 0%, maka di sini juga hasilnya kan 0%. Nah, yang kurang dari 65 juga 2,86%. Begini, inilah hanya bedanya menggunakan persen ya. Kalau ini menggunakan nilai mutlak yang F kumulatif, frekuensi kumulatif. Kalau yang frekuensi kumulatif relatif, nilai kumulatifnya tuh menggunakan persentase atau menggunakan angka-angka relatif ya. Bisa teman-teman lihat. Silakan yang ini, yang tabel selanjutnya, ada yang mau coba? F kum 60 atau lebih ada berapa persen? Caranya gimana? Caranya ya ini 70 ini per 70 dikali dengan 100. Dan seterusnya. Silakan. Tidak ada? Mau saya sebutkan? Fahira ada, Fahira? Fahira Nindya Putri. Fahira kelas B ya.
Fahira ada? Fahira? Atau hanya on saja ini? Fahira tidak ada? Dila Triwulan Zani? Bulanan Zani? Ada? Dila? Dila selalu hadir. Dila ada? Tidak ada? Ada, Pak. Ada? Coba Dila silakan hitung, masukkan rumus yang ini ke soal yang ini. Angkanya sudah ada ya, tinggal masukkan rumus saja. Menggunakan kalkulator juga boleh, biar lebih mudah. Gimana, Pak? Coba masukkan rumus yang ini Dila. Yang 60 atau lebih ini kan 70 ya. Dimasukkan ke rumus kali dengan 100%. Otomatis ini adalah 100%. Coba Dila F-kum 65 atau lebih ada berapa persen? Coba Dila kerjakan yang saya kotakin ini. Berapa dia hasilnya? 68 dibagi 70. 92, Pak. 92% gitu ya. Oh, ini. 92 pas atau koma? Koma. 92, berapa? 85. 92,85. Didapatkannya dari mana 92? Didapatkannya dari mana? Mila? Pak, izin menjawab, Pak. Oh, silakan, Hamdan. Yang kedua 68 ya itu apa? Frekuensinya. Iya. Jadi 68 dikali 100% sama dengan 6.800 dibagi 70 sama dengan 97,14, Pak. 97,14 ya. Itu ya 97%,14 ya. Tadi Dila keliru menggunakan 65 kayaknya ya. 65/70 ya. Terima kasih Hamdan, tadi sudah sudah koreksi. Jadi menggunakan nilai F ya, menggunakan nilai yang ini. Nah, menggunakan 68. Coba yang F-kum 70 atau lebih. Silakan ada yang mau menyampaikan? 62/70 dikali dengan 100%. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. 8857. 8857 ya, berarti 88%,57 ya. Ya. Terima kasih Sandy. Nah, ini ya, ketika dimasukkan terus ya tadi ya, 97,14, 88,57 dan seterusnya sampai ke yang F kumulatif 95 atau lebih ini kan karena tidak ada ya otomatis kan yang namanya 0 di sini 0 dibagi 70 kali 100% lah 0 ya. Jadi artinya adalah tidak ada memang tadi nilai 95 atau lebih. Ini nilai itu sama sebetulnya dengan ini ya. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau ini dalam bentuk nilai mutlak, kalau ini dalam bentuk persentase atau angka-angka relatif. Baik. Selanjutnya
ada yang namanya dengan grafik ya. Kalau tadi yang saya jelaskan terkait dengan tabel, bentuknya tabel distribusi frekuensi. Nah, tapi dari tabel distribusi frekuensi juga bisa kita sajikan dalam bentuk grafik ya, supaya apa? Supaya lebih menarik, supaya lebih kelihatan ya, bisa kita lihat secara dari jauh sudah kelihatan ya, tanpa kita perlu melihat angkanya kira-kira mana sih yang tertinggi. Grafik ini sendiri merupakan gambaran naik turunnya suatu keadaan atau hasil data statistik. Grafik sendiri ada histogram, ada poligon frekuensi, ada juga OGIF. Tapi yang kita akan pelajari adalah histogram dan poligon frekuensi saja, tidak perlu sampai yang OGIF-nya ya. Kalau histogram bentuknya mirip-mirip seperti tabel ini ya, bar atau diagram batang ya. Tapi kalau histogram itu tidak ada celahnya ya. Bisa kita lihat ini yang gambar yang sebelah kanan itu tidak ada celah antar batangnya. Kenapa? Karena yang namanya distribusi frekuensi itu dari keseluruhan ini adalah satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi angka nilainya tuh dari 60 sampai 90 misalkan. Nah, ini kan nyambung ya, tidak bisa kita beda-bedakan. Berbeda dengan tabel bar atau diagram batang, ini adalah kita ada pemisahan. Kenapa? Karena kalau diagram batang bedanya dengan histogram adalah diagram batang ini adalah menyatakan pengkategorian ya, penggolongan yang Tokyo berapa, yang Chicago berapa, New York itu kan berbeda nilainya ya. Kalau Tokyo ya Tokyo itu adalah nilai yang ada di Tokyo. Kalau Chicago ya Chicago, misalkan ini yang tabel di bar chart. Berikut ini merupakan contoh atau perbedaan dari histogram dan diagram. Histogram sendiri ini bentuknya segi empat ini ya, mirip-mirip diagram batang. Dan tanda-tandanya tuh ciri-cirinya ada nilai frekuensinya ya, nilai frekuensi dan si nilai apa namanya nilai jumlahnya ya. Ini frekuensinya intervalnya berapa dan frekuensinya ada berapa. Itu adalah ciri-ciri dari diagram atau grafik dari histogram. Cara membuatnya, yang pertama kita harus membuat absis atau sumbu mendatar ya, sumbu mendatar ini yang menyatakan nilai atau sumbu horizontal dan ordinat atau sumbu tegak atau sumbu vertikal ya yang menyatakan frekuensinya ada berapa. Ini kan ke atas ya. Ini frekuensinya ada berapa? Ini nilainya ya 59,5, 64,5. Caranya kemudian yang kedua adalah beri nama pada masing-masing sumbu ya. Kalau yang sumbu absis ini adalah nama nilai atau frekuensinya. Kemudian nama sumbu ordinat nama frekuensinya. Kemudian tahap selanjutnya buat skala absis dan ordinat. Ya. Caranya adalah membuat batas kelas dulu ya. Kita harus buat batas-batasannya untuk menentukan si nilai batasan dari setiap batang-batangnya ya, batang-batang ini, batang-batang histogramnya. Caranya, batas bawah interval kelas yang paling rendah ini dikurangi 0,5 ya. Jadi skalanya kita turunkan jadi 0,5 seperti itu. Kemudian kita masukkan ke rumus, bisa dilihat di gambar ini ya. Setelah kita masukkan rumus, maka batasan-batasannya adalah 59,5. Ini 64,5. Ini kan 64,5 didapatkan dari 64 atau nilai yang ini ya. Batas atas kelas 1 ditambah batas bawah kelas selanjutnya. Ya. Dikali 0,5 selanjutnya kan 65 ini. Maka sama dengan 64,5. Ini adalah batasnya ya. Kemudian untuk batas selanjutnya ditentukan dari batas atas interval yang ini ya. Ini kan batas atas kelas kedua ditambah batas bawah kelas ketiga atau kelas selanjutnya ya. Terus sampai ke yang terakhir ini. Dapatkanlah 59,5, 64,5 dan seterusnya sampai 94,5. Kemudian kita masukkan ke tabel ya batas kelasnya seperti ini. Baru kita buat tabelnya ya, atau histogramnya maaf. Maksudnya kita buat histogramnya seperti ini. Ini kan histogramnya kecil ya, seperti ini. 0 maksudnya adalah ada di 0. Ini harusnya angkanya agak atas sedikit ya. Saya agak geser membuatnya. Harusnya agak atas. Ini merupakan gambaran distribusi frekuensi dalam bentuk histogram ya, bukan dalam bentuk tabel. Ini bentuk tabelnya, ini bentuk histogramnya ya. Bentuk histogramnya seperti ini kan bisa kita lihat. Ini karena yang tertinggi, maka yang ini juga nilainya kan 20 ya. Ini 75 sampai 79. Jadi ini
Ini adalah nilai interval antara 75 sampai 79, jumlahnya ada 20 orang ya, atau 20 nilai frekuensinya. Nah, ini adalah cara membuat tabel atau grafik bentuk histogram. Kemudian ada juga bentuk poligon frekuensi yang bisa kita lihat ini di gambar pojok bawah. Ini adalah contoh poligon frekuensi. Jadi bentuknya tuh bukan batang, tapi menggunakan garis ya. Dan garis-garisnya ini mewakili nilai tengah, bukan mewakili batas-batas. Kalau ini kan ada batasnya ya, otomatis kita harus menentukan dulu batas-batasnya, batas bawah berapa, 59,5, 64,5 dan seterusnya. Nah, kalau di poligon frekuensi kita tentukan dari titik tengahnya. Jadi antara ini misalkan ya nilai interval 60 sampai 64, titik tengahnya berapa? Adalah 62 ya berarti ya. Antara 60 sampai 64 nilainya adalah 62. Maka 62 lah yang jadi nilainya atau yang kita tarik garisnya. Perbedaan dengan histogram bisa kita lihat di tabel ini. Kalau histogram itu menggunakan batas kelas ya, ada batas bawah, batas atas. Kalau poligon menggunakan titik tengah, jadi tidak menggunakan batas atas, batas bawah. Kemudian histogram karakteristiknya itu berbentuk segi 4, kalau poligon berbentuk garis ya. Caranya dari tabel ini ya, dari tabel distribusi frekuensi, kita tentukan dulu titik tengah kelasnya. Caranya adalah dengan nilai ini ya, batas bawah pada kelas tersebut ditambah dengan batas atasnya 60 tambah 64 dibagi 2 atau dikali 0,5 adalah 62. Maka 62 ini adalah titik tengah pada kelas 1 ya. Kelas 2 titik tengahnya 67, kelas 3 titik tengahnya 72 dan seterusnya sampai ke kelas ke-7 ya. Kelas 7 titik tengahnya 92. Kemudian masukkanlah tabel seperti ini ya. Baru kita buat grafiknya atau graf poligon frekuensinya menggunakan di kelas misalkan yang kelas 1 ini ya, kelas 1 intervalnya 60 sampai 62, maka nilai tengahnya 62 sini ya. Ada berapa frekuensinya? Ada 2, berarti yang 62 ada 2 orang di sini ya, atau frekuensinya 2. Ini kan 0 ya, titik 0. 62 sekian. Kalau yang 67 berapa? Ini kan 67 adalah dari titik titik tengah ya, titik tengah kelas yang kedua. Maka 67 adalah ada berapa orang? Ada 6 orang. Maka di sini ada 6 ya, di atas 5 ya nilainya ya. Begitu seterusnya. Sama bentuknya ya, yang tertingginya ada di tengah ini, ada di angka 77 atau di kelas ke-4. Hanya berbeda dengan histogram itu bentuknya saja, yang ini garis ya, kalau histogram batang. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sudah. Kalau yang OGIF mungkin untuk informasi saja, ini bentuknya mirip dengan ini ya. Hanya garis itu ada 2 ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti pas membuat, misalkan ada tugas membuat grafik poligon, itu kan mirip-mirip sama OGIF. Kalau OGIF ada garis tambahan seperti inilah. Ini kan kalau yang gambar pojok kanan bawah adalah contoh poligon ya. Kalau OGIF itu ada 2 garisnya gini. Nah, jadi ada garis yang bertentangan juga. Ada 2 garisnya seperti ini. Tapi jadi teman-teman jangan sampai tertukar ya. Kita juga tidak perlu pelajari juga kalau yang OGIF, cuman untuk membedakan, jangan sampai teman-teman salah memilih penyajian datanya. Kalau OGIF ada juga rumusnya sendiri.